senang sekali kami berdua kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam program Apa Kabar Parepare. Beragam informasi telah kami sediakan untuk Anda, tentunya bersama saya Adrianti Sulaiman dan saya Usutun Hasanah. Berikut Apa Kabar Parepare untuk Anda. Pemirsa, memudahkan masyarakat dalam mengurus segala keperluan saat berkunjung, Polsek Ujung menyediakan 2 layanan publik yang sesuai dengan program yang diluncurkan Kapolri dalam 100 hari masa kerjanya. Dan berikut informasi selengkapnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meluncurkan jargon khusus untuk program 100 hari kerja, yakni Presisi, akronim dari prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Menindaklanjuti program 100 hari kerja Kapolri ini, Polsek Ujung Polres Parepare telah menyiapkan segala fasilitas layanan untuk masyarakat yang datang ke Polsek Ujung. Bentuk layanan tersebut merupakan layanan humanis yang diprioritaskan untuk anak-anak dan para ibu yang datang ke Polsek Ujung. Layanan yang diberikan Polsek Ujung sendiri yakni ruang bermain anak-anak, serta ruang laktasi atau ruang menyusui, khususnya ibu-ibu yang memiliki bayi. Kanit Binmas Polsek Ujung Ibtu Hamka menjelaskan bahwa dengan hadirnya 2 layanan publik ini, masyarakat bisa lebih mudah lagi dalam mengurus segala keperluannya saat berkunjung ke Polsek Ujung, dan hal ini sesuai dengan program yang diluncurkan Kapolri dalam 100 hari kerjanya. Informasikan bahwa terkait dengan adanya program Kapolri, program kerja Kapolri 100 hari, dan dikatakan ada program presisi. Oleh karena itu, Polsek Ujung, kalau ini Pak Polsek Ujung, langsung menindaklanjuti terkait dengan pelayanan publik. Kami di sini menyiapkan ada 2 tempat. Yang pertama, yang kita lihat sekarang ini, ruang bermain. Kemudian ruang laktasi. Maksud dan tujuannya seperti ini. Apabila ada masyarakat yang ingin datang, dan notabene dia pakai ojek misalnya, bawa anak kecil, otomatis kan tidak bisa dia masuk tahanan. Ya, karena kenapa? Anak-anak dilarang masuk tahanan. Itu bisa mempengaruhi faktor psikis. Oleh karena itu, orang tuanya datang membesuk, anak-anak bermain di ruang bermain. Begitupun sebaliknya, apakah dia datang melaporkan laporan kehilangan, SKCK, seperti itu. Dan alhamdulillah, dengan adanya ruangan seperti ini, masyarakat sangat mengapresiasi dengan adanya ruangan seperti ini. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Parepare melakukan kegiatan sosialisasi bencana bersama masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di Aula Hotel Kenari dengan menghadirkan perwakilan dari setiap kelurahan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Parepare melakukan kegiatan sosialisasi penilaian kehilangan dan kerusakan sarana dan prasarana pasca bencana bersama masyarakat. Kegiatan berlangsung di Aula Hotel Kenari dengan menghadirkan perwakilan setiap kelurahan yang ada di Kota Parepare. Acara sosialisasi ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat secara virtual, serta kegiatan ini dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Kegiatan dilakukan dengan sesi tanya jawab oleh para peserta. Rusli selaku Kepala Pelaksana BPBD menjelaskan tujuan dari sosialisasi ini agar masyarakat bisa mengetahui secara jelas bantuan-bantuan material yang disiapkan oleh pemerintah pasca bencana. Diundang perwakilan dari setiap kelurahan agar mereka bisa menyampaikan kepada masyarakat luas tentang beberapa bantuan dan peran BPBD pasca bencana. Sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana perhitungan yang kami lakukan, artinya validasi yang kami lakukan kepada korban dampak, baik dampak longsor maupun dampak bencana. Mudah-mudahan dengan sosialisasi ini masyarakat mengerti betul, oh jenis bantuan yang ada di BPD dari longsor hanya ini, dari dampak angin kencang hanya ini yang bisa diperuntukkan pemerintah daerah melalui BPBD Kota Parepare. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Resmi dilantik sebagai Kepala Disdikbud Kota Parepare, Arifuddin Idris siap bekerja maksimal menjadikan Parepare sebagai mercusuar pendidikan. Arifuddin Idris resmi dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare pada Senin kemarin.
Dari 3 besar hasil seleksi terbuka pada 2020, Arifuddin yang rangkap jabatan Sekretaris Disdikbud dan PLT Kepala Disdikbud harus menunggu cukup lama sebelum akhirnya didefinitifkan. Dalam sambutannya, Dr. HM Taufan Pawe SHMH menekankan Parepare adalah kota pendidikan dan mau melaju ke depan dengan hadirnya Institut Teknologi B.J. Habibie atau ITH. ITH adalah perguruan tinggi negeri pertama di Indonesia yang menggunakan nama Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie yang rencananya didirikan di kota Parepare. Berdasarkan hal tersebut, Dr. HM Taufan Pawe SHMH meminta agar Disdikbud menjadi supporting system dengan hadirnya ITH. Arifuddin Idris yang ditemui usai pelantikan mengungkapkan bahwa di masa pandemi pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk terus berkreativitas dalam bekerja secara maksimal guna mewujudkan visi misi Wali Kota Parepare menuju kota industri tanpa cerobong asap, khususnya di dunia pendidikan bisa tercapai serta menjadikan kota Parepare mercusuar pendidikan. Ada sebenarnya memang penguatan bahwa setelah kami definitif tentunya ini beban di pundak semakin semakin besar. Namun demikian ada hal yang juga menarik disampaikan oleh Bapak Wali Kota dalam amanahnya bahwa sebuah organisasi itu jika manajerial bagus dimanfaatkan sistem bekerja secara persoalan-persoalan itu akan segera dilakukan. Kedua, hal yang perlu juga menjadi garis bawahi kami setelah diberi amanah bahwa masa pandemi ini bukan sebuah halangan ya, tapi tetap kita harus optimal untuk berkreativitas, bekerja secara maksimal agar pencapaian visi misi Bapak Wali Kota menunjukkan kota industri tanpa cerobong asap itu khususnya di dunia pendidikan, tentu pelayanannya harus semakin optimal dan bisa betul-betul Parepare menjadi mercusuar pendidikan. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Seleksi Tilawatil Quran dan Hadis Nabi tingkat Kota Parepare tahun 2021 resmi dimulai sejak Rabu 17 Maret dan dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Parepare, Haji Pangeran Rahim. Seleksi Tilawatil Quran dan Hadis Nabi atau STQH tingkat Kota Parepare tahun 2021 resmi dimulai sejak Rabu 17 Maret dan dibuka langsung Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim di lapangan tenis indoor rumah jabatan Wali Kota Parepare. Dalam sambutan Wali Kota yang dibacakan Wakil Wali Kota Parepare mengatakan kegiatan STQH ini bertujuan untuk meningkatkan potensi generasi Qurani yang berakhlakul karimah demi mewujudkan Parepare menjadi kota santri dan ulama, serta sebagai salah satu barometer untuk menilai prestasi seni baca Al-Quran dan sebagai sarana memaknai Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Haji Pangeran Rahim berharap agar nilai-nilai Al-Quran menjadi pandangan hidup masyarakat perlu ditumbuh kembangkan melalui proses pendidikan formal maupun informal. Pengamalan penyebarluasan Al-Quran dan Al-Hadis. Selain itu, STQ ini akan menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai spirit pembangunan berdasarkan penegakan agama. STQH menjadi salah satu barometer untuk menilai prestasi seni baca Al-Quran. Namun tidak hanya itu, STQH juga menjadi sarana memaknai Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia yang harus terus membumi dalam konteks situasi dan waktu untuk memberikan solusi bagi isu-isu yang sedang dan terus berkembang. Saya mengharapkan nilai-nilai Al-Quran sebagai pandangan hidup masyarakat perlu ditumbuh kembangkan melalui proses pendidikan, baik formal maupun informal, dan yang terpenting adalah keteladanan para orang tua terhadap anak-anaknya, keteladanan guru di sekolah, dan keteladanan para pemimpin yang memberi pengaruh terhadap masyarakat, baik melalui kebijakan-kebijakan. Dalam pelaksanaan seleksi Tilawatil Quran dan Hadis Nabi atau STQH tingkat kota kali ini diikuti 40 orang peserta dari 4 kecamatan.
Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami. Jajaran ASN dan non-ASN lingkup Dinas Kominfo Kota Parepare Rabu 17 Maret 2021 menjalani vaksinasi COVID-19 dosis pertama di Puskesmas Madising Damario. Peserta menjalani serangkaian tahapan mulai dari registrasi hingga observasi selama 30 menit. Sebagai salah satu SKPD pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, jajaran aparatur sipil negara atau ASN dan non-ASN lingkup Dinas Kominfo Kota Parepare menjalani vaksinasi COVID-19 tahap kedua dosis pertama di Puskesmas Madising Damario pada Rabu 17 Maret 2021. Sebelum dilaksanakan vaksinasi, peserta menjalani serangkaian tahapan mulai dari registrasi, screening hingga vaksinasi dan observasi selama 30 menit sebelum diperbolehkan meninggalkan tempat. Staf Dinas Kominfo Kota Parepare Ismail Yusuf usai menerima vaksin mengatakan tidak merasakan efek samping dan tetap merasa segar bugar. Alhamdulillah sudah selesai vaksin. Setelah kita melalui beberapa tahapan yaitu pendaftaran, baru pemeriksaan darah, screening, terus divaksin. Ternyata vaksin ini tidak terasa dan alhamdulillah dalam kondisi saat sekarang ini segar bugar. Terima kasih. Setelah dilakukan vaksinasi dosis pertama, akan dilakukan vaksinasi dosis kedua pada tanggal 31 Maret 2021 mendatang. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Tim Satuan Tugas COVID-19 Parepare meminta polisi usut tuntas kasus pembongkaran makam dan pengambilan jenazah pasien COVID-19 di tempat pemakaman khusus pasien COVID. Tim Satgas Penanganan COVID-19 Kota Parepare meminta polisi untuk mengusut tuntas kasus pembongkaran makam dan pengambilan jenazah pasien COVID-19 di tempat pemakaman khusus pasien COVID-19 di Bilalange, Kelurahan Lemoy, Kecamatan Bacukiki. Hal tersebut diungkapkan Ketua Tim Satgas Penanganan COVID-19 Kota Parepare yang juga Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH yang ditemui beberapa waktu lalu. Dr. HM Taufan Pawe SHMH menambahkan pihak kepolisian masuk dalam struktur tim Satgas COVID-19. Menyikapinya bahwa itu fakta, kenyataan, mayatnya hilang, ya, yang sudah terkubur hilang. Persoalan sebab akibatnya saya kasih domain daripada kepolisian, karena sesungguhnya kami dari tim gugus tentu tidak mengharapkan seperti itu. Ada akibat. Tinggal ditelusuri mayatnya siapa yang curi, mayatnya siapa yang pindahkan. Tim gugus ada di situ, kita serahkan kepada wilayah kepolisian untuk menelusuri. Ya. Kapolres kan bahagian dari tim gugus juga sih, jadi tidak ada sulit untuk koordinasi. Koordinasi saya terakhir dengan Pak Kapolres adalah lakukan penelusuran dan pengusutan. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Harus terjawab. Agar supaya masyarakat bisa memahami bahwa kejadiannya itu kesalahannya dari situ. Karena tempat pemakaman COVID ini harus dipahami, itu lokasinya jauh, 2 km baru ada pemukiman. Jadi susah untuk dilakukan pemantauan. Pemantauan dari pihak kepolisian yang palingan sifatnya patroli. Tidak mungkin nongkrong di sana jaga mayat, tidak mungkin kan? Jadi sifatnya patroli. Nah, di sela-sela waktu inilah kemungkinan dimanfaatkan oleh orang yang bermaksud lain seperti itu. Ya. Kasus pembongkaran makam dan pengambilan jenazah tempat pemakaman khusus pasien COVID-19 terus didalami oleh pihak kepolisian. Hingga saat ini ada 14 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, memakai masker saat beraktivitas dan rajin mencuci tangan. Saya Usutun Hasanah. Dan saya Adrianti Sulaiman, wakili segenap kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.